Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, maqlubi. Assalamu alaika, ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya Muhammad, sahibus syafa'at, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta, yang pada malam hari ini kita akan anugerahan salah satu perwujudan dari sang legenda cerita yang kondang kaloka di seluruh Nusantara, yang berupa pusaka Empu Gandring, pemirsa. Inilah perwujudannya. Dan pusaka ini benar-benar menjadi legenda cerita yang sangat mendebarkan jiwa. Dan jarang sekali yang berkerejekian bisa melihatnya atau bahkan memilikinya, pemirsa. Karena kebanyakan energi dari pusaka yang mulia Empu Gandring itu sangat pemilih, pemirsa. Jadi kalau tidak diinginkan, tidak sambung rasa kebatinan, tidak akan bisa memilikinya, pemirsa. Dan pada malam hari yang penuh dengan cahaya ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta, kita ingin membagikan kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, seperti apakah anugerah dari Sang Maha Pencipta yang berupa pusaka keris Empu Gandring yang kondang kaloka. Inilah pemirsa perwujudannya. Akan tetapi kita meminta dengan sangat hormat kepada seluruh para pemirsa, kita dalam menunjukkan kepada para pemirsa tidaklah bisa dengan durasi waktu yang lama. Karena sekali lagi ini jenis pusaka yang benar-benar mengandung energi sangat luar biasa, kasta angkasa. Jadi kalau kita mengeluarkan dari warangkanya dengan tidak tujuan yang permana, itu akan menyerap energi-energi kekuatan daya kita, pemirsa. Jadi demi untuk para pemirsa, kita akan mengeluarkan dari warangkanya, akan tetapi tidak bisa dengan durasi waktu yang lama. Jadi secepatnya perhatikan dengan seksama, setelah itu akan saya kembalikan lagi ke warangkanya, pemirsa. Karena ini adalah malam yang benar-benar penuh ridho rahmat dari Sang Pencipta. Pusaka ini keluar dan ingin menyapa seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Perhatikan benar-benar, pemirsa. Kita akan membukanya dari warangkanya. Bismillah. Assalamualaikum. Perhatikan benar-benar, pemirsa. Dengan seksama, secepatnya, semoga yang melihat benar-benar mendapatkan berkah anugerah cahaya jiwa yang akan menjadi kebaikan, segala kebaikan akan menjadi ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta untuk seluruh para pemirsa. Inilah perwujudannya, pemirsa. Perhatikan dengan seksama, kita akan mengembalikan ke warangkanya karena tangan kita merasa kayak sangat berat sekali, pemirsa, menyerap energi kita, pemirsa. Kita masukkan, pemirsa, maaf beribu maaf, kita tidak bisa menahan lama-lama.
itulah pemirsa, perwujudan dari pusaka dari Yang Mulia Eyang Empu Gandring pemirsa, dari Singosari, Malang. Dan pusaka ini menjadi legenda dari masa ke masa. Siapa yang tidak mengenal pusaka Empu Gandring? Nah, pernah mendengar Ki Pesat Mahakam? Itu sejarah yang sering kita dengarkan dari peralihan masa demi masa. Itu tragedi dengan Ken Arok, Tunggul Ametung, Kerajaan Singosari, gitu. Nah, itu kan semuanya, seluruh para pemirsa sekiranya sudah juga mengikutinya lah sejarah itu. Nah, ini adalah salah satu perwujudan dari karya beliau, mahakarya Sang Empu Gandring pemirsa. Kalau menurut Ki Ageng Silorejo sebagai praktisi jalur pawang hujan dalam menilai pusaka dari Eyang Empu Gandring, itu punya pendapat kayak gimana? Kalau pendapat saya itu ciptaan Empu Gandring, ciptaan ini paling bagus, pokoknya paling ampuh lah. Paling ampuh. Sejarah. Ya. Jadi intinya termasuk pilihan. Pilih tanding dalam dunia perpustakaan, ya. Siap. Terima kasih pendapatnya Ki Ageng Silorejo. Terus kalau menurut Ki Sabtu Alam, intinya energinya keris Empu Gandring ini menuju ke arah, istilahnya arah faedah apa atau gimana? Mungkin ke arah kewibawaan, kesaktian atau kesepuan atau gimana menurut Ki Sabtu Alam? Kalau menurutku ini mantap kalau dibuat kesepuan, buat menolong orang itu, buat lantaran juga baik. Kalau dipegang pejabat itu lebih berwibawa. Kalau ini loh, apa? Empu Gandring. Itu kalau dipegang pejabat lebih berwibawa lagi. Untuk memberi daya, istilahnya derajat pangkatnya, itu bisa menguat istilahnya gitu. Siap. Kalau Ki Arya Pamungkas punya pendapat gimana? Rasa yang saya rasakan itu ini termasuk lebih mengarah ke arah condong kekuatan, kesaktian, atau mungkin kewibawaan, atau mungkin yang lain-lainnya. Kalau menurut saya itu buat pagar bisa. Pagar badan, pagar sebuah perusahaan, atau lebih luas lagi. Pagar badan lah. Ya. Dan ambisi. Ambisi itu seperti cita-cita lah. Misalnya keinginan, gitu. Nanti punya ambisi apa, cita-cita apa, tujuan-tujuan apa, ini udah tercapai. Betul. Kalau secara nggak langsung, secara nggak sadar Ki Arya Pamungkas, pusaka ini tadi adalah Luk 11 pemirsa. Dan Luk 11 itu di pakem perkerisan itu disebut dengan sabuk inten. Nah, kalau Ki Arya Pamungkas, beliau menyatakan itu tadi dengan alaminya sebagai apa itu tadi, pagar. Nah, pagar nggih. Nah, pagar atau ikat atau sapu lah katakanlah, ini sangat selaras. Namanya ini termasuk Luk 11 itu kan sabuk inten. Kalau Luk 13 kan sangklat. Itu. Nah, ini Luknya 11 sesuai dengan yang Ki Arya Pamungkas katakan. Untuk pagar ibaratnya mengikat jabatan, keduniawian atau apapun yang diikat itu akan kuat dan tidak mudah terlepas atau korat karit lah istilahnya, bisa menyatu dengan baik, bisa terikat dengan baik karena ada berkahnya dari sabuk inten ini. Gitu. Barangkali ada pendapat lain yang ingin disampaikan. Jadi gini pemirsa, pusaka Eyang Empu Gandring itu memang terkenal karena beliau punya sebuah dilema, istilahnya sejarah, dilema cerita dengan Ken Arok. Gitu. Tapi pada dasarnya sebelum beliau itu menciptakan pusakanya Ken Arok, beliau punya karya-karya yang lain-lainnya yang sudah benar-benar diakui di seluruh Nusantara. Dan terkenal sangatlah istilahnya berwibawa atau berbobot dan sangat sakti terkenal di permasyarakatan kita. Benar seperti yang Ki Silorejo haturkan itu tadi. Ini benar-benar pusaka yang bermutu, yang berkelas, yang beliau sampaikan tadi pemirsa.
Cuman kebanyakan orang menyangka pusaka Empu Gandring itu serem, kutukan, atau istilahnya itu sudah menjadi sebuah amarah kemarahan. Nah, itu sebenarnya nggak semuanya. Cuman ada satu yang di sini menjadi legenda cerita adalah masalah perseteruan dengan Ken Arok. Gitu. Pada dasarnya yang Empu Gandring itu adalah sosok yang benar-benar alim, sosok yang benar-benar mumpuni, bijaksana dan segalanya. Nah, ini adalah salah satu perwujudan dari karya yang Empu Gandring yang sangat melegenda, pemirsa. Inilah pusakanya. Dan semoga saja pemirsa semuanya yang menyaksikan malam ini pusaka yang Empu Gandring yang melegenda ini, yang dihiasi dengan senyuman, dengan kebahagiaan karena rasa syukur telah mendapat kesempatan anugerah melihat, menyaksikan seperti apa perwujudan keris Empu Gandring, rasa syukurnya para pemirsa itu akan memancarkan energi keberkahan. Pemirsa akan dianugerahi segala macam cahaya bahagia, terkabul segala doa, tercapai segala cita-cita, dianugerahi sehat jiwa dan raga, panjang usia, rezekinya melimpah ruah datang dari segala arah. Bagi yang melengos atau mencaci, memaki, atau bahkan istilahnya memburuk sangka kepada semua yang telah kita jabarkan ke seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, kita persilahkan saja, karena namanya juga orang nggak percaya, gitu, gitu. Menurut kita, keyakinan. Nah, kita relakan saja dan silahkan Anda seluruh para pemirsa terus menggenggam kebencian Anda, keburuk sangkaan Anda atas segala perbedaan ragam ciptaan alam semesta, ciptaan yang maha kuasa. Silahkan, dan kalau ingin mempertaruhkan dengan selalu berburuk sangka, dengan kehilangan keberkahan hidup, segala pahala-pahala dari seluruh peribadahan hidup, kita persilahkan saja. Tapi semoga saja dianugerahi segala hidayah dari Sang Maha Pencipta. Akhir kata, kita sebagai seluruh para pecinta cahaya ayat alam semesta menyatakan, bukanlah sebagai ahli agama, tapi pecinta cahaya ayat alam semesta. Bila ada kurang dan lebihnya dan segala kekhilafan kita, minta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran dari kita sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.